Lebih dari 10 bulan pandemi COVID-19 di tanah air tidak kunjung melandai. Kondisi ini membuat tingkat keterisian rumah sakit meningkat. Tenaga kesehatan yang menjadi garda terakhir berguguran. Data IDI hingga awal Januari yaitu mencatat 237 dokter meninggal dunia akibat terpapar COVID-19. Kondisi ruang isolasi dan ruang ICU di sejumlah daerah tidak jauh berbeda. Saat ini warga kesulitan untuk mendapatkan layanan kesehatan karena tingkat keterisian rumah sakit yang melonjak. Di tengah angka kasus COVID-19 yang naik dengan akumulasi menembus 1 juta kasus, nyatanya laju kasus tak kunjung terkendali. Angka kasus COVID-19 di tanah air bahkan yang tertinggi di ASEAN. Penambahan kasus aktif COVID-19 di tanah air yang terus terjadi tidak seimbang dengan jumlah fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan. Di DKI Jakarta saja hingga Minggu 24 Januari, tingkat keterisian rumah sakit rujukan COVID-19 mencapai 85,76%. Disusul Yogyakarta, Banten, Jawa Barat, Sulawesi Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Barat, Kalimantan Timur, Lampung, Jawa Tengah, dan Bali. Pemerintah juga sudah berupaya menambah rumah sakit darurat dan rumah sakit lapangan guna menambah ketersediaan tempat tidur. Namun ironisnya meski tempat tidur ditambah, namun tenaga kesehatan tidak serta-merta bisa ditambah. Selain membutuhkan waktu untuk mencetak tenaga kesehatan yang mumpuni, ratusan tenaga kesehatan juga telah gugur selama pandemi. Sepanjang 2020, menurut data Tim Mitigasi Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, 237 dokter meninggal dunia akibat COVID-19. Jawa Timur menjadi provinsi tertinggi dengan 46 kematian dokter, disusul Jakarta, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara serta Jawa Barat masing-masing 24 dokter. Dari 237 kematian, 13 diantaranya merupakan guru besar. Jumlah ini bahkan belum termasuk perawat serta tenaga medis lainnya dan menjadi jumlah kematian tenaga medis yang juga tertinggi di Asia dan menduduki urutan kelima di dunia. Sementara itu pandemi COVID-19 juga merenggut lebih dari 27.000 nyawa di tanah air. Ribuan orang kehilangan anggota keluarga. Pandemi tak kunjung berakhir dan kita masih saja abai. Jangan sampai 1 juta kasus hanya menjadi sekedar angka dan kita baru menyadari pandemi ini nyata saat kita kehilangan orang terkasih. Tim Liputan melaporkan.